Hai semuanya, kembali lagi di channel gua. Kali ini gua mau menceritakan seluruh alur cerita dari film gangster Dogger yang dirilis pada tahun 2017. Film yang bergenre action drama ini menceritakan seorang pemuda yang bernama Sou, yang dimana Sou ini tidak boleh bertemu dengan ayahnya. Pasalnya ayahnya ini adalah seorang gangster. Lantas bagaimana kelanjutan ceritanya? Mending kalian saksikan rekapan berikut ini. Di awalan film diperlihatkan Keiko yang sedang memberikan hadiah kepada Sou kecil atas ulang tahunnya. Setelah memberikannya, Keiko pergi dengan mobil. Di sana juga diperlihatkan ibunya Sou yang sedang merapikan tempat tidur. Cerita berpindah ke Sou yang sudah remaja. Di saat di sebuah kebun, Sou mendengar seorang yang sedang akan menangkap ular. Setelah menghampirinya, ternyata itu adalah teman kelas Sou. Temannya berniat untuk menakuti Sou dengan ular. Akan tetapi Sou tidak takut. Bahkan Sou mengatakan dia temannya. Kemudian datang pemilik kebun dengan sepedanya. Melihat itu, Sou dan temannya pun langsung pergi. Saat pergi, Sou melihat sebuah papan. Kemudian tanpa pikir panjang, Sou pun mengambilnya. Setelah itu, Sou pergi ke markas rahasia dan menempelkan papan yang didapatkan dari kebun tadi. Adegan berpindah di pemakaman ibu Sou. Ibunya Sou telah meninggal dikarenakan sakit parah. Di sana terlihat ayahnya Sou, yaitu Keiko, dan juga neneknya Sou. Setelah berkunjung, Keiko dengan didampingi anak buahnya yang bernama Mars dan Falka pun pergi. Adegan berpindah ke Sou yang menghampiri neneknya. Di sana neneknya Sou yang sedang sedih memberikan kotak kepada Sou. Setelah dibuka, ternyata ini adalah kalung dan juga di dalam markas rahasia, Sou dihampiri sahabatnya yang bernama Jet. Di sini Jet mencoba menghibur Sou atas meninggalnya ibunya. Malam harinya saat di dalam rumah, Sou menanyakan kenapa Sou tidak boleh diizinkan bertemu dengan ayahnya. Di sini neneknya mengatakan bahwa Keiko orang yang tidak baik. Kemudian di dalam kamar, Sou melihat sebuah film. Setelah melihatnya, Sou pun memperkenalkannya. Di saat sedang cosplay, datanglah nenek Sou. Neneknya menyuruh Sou untuk lekas tidur. Pagi harinya, Sou pergi ke tempat pamannya untuk menanyakan apakah Keiko orang jahat. Setelah sampai di tempat pamannya menjawab bahwa Keiko adalah orang yang baik. Dan juga pamannya menasihati Sou untuk memanggilnya bapak. Adegan berpindah ke Sou dan sahabatnya yang berada di dalam markas. Setelah berbicara, akhirnya Jadai ingin pergi karena dia ada les di rumahnya. Saat akan pergi, tiba-tiba ada teman kelasnya Sou yang menyiram debu. Di sana pemuda itu memanggil Sou seorang anak yang tak punya orang tua. Setelah mengatakannya, pemuda itu langsung pergi. Kemudian saat malam hari, Sou pergi ke peternakan sapi dan mengambil kotoran sapi. Keesokan harinya, saat di dalam kelas, Sou dengan ember yang berisi kotoran membuangkan tepat di atas kepala yang sudah membuat ia kesal kemarin. Kemudian Sou pun pergi. Adegan berpindah ke Keiko yang menyuruh anak buahnya untuk menjemput Cucu di sebuah bar. Setelah sampai di bar, Fala kesal dengan seorang yang bernama Hori karena selalu menyanyikan lagu yang sama. Kemudian terjadi keributan di sana. Lalu datang Dreamers. Saat Dreamers datang, dia langsung memukul orang yang bernama Hori. Dan Hori pun pingsan. Setelah selesai, terlihat Keiko yang pusing apa yang terjadi. Karena Hori adalah seorang bos yang lumayan besar.
Adegan berpindah ke neneknya Sou yang sedang menelpon Keiko. Neneknya menelpon Keiko untuk datang di sekolah, dikarenakan guru di sekolah Sou memanggil orang tua Sou atas menumpahkan kotoran sapi kemarin. Di saat sedang sibuk, Keiko masih menyempatkan untuk pergi ke sekolah menggunakan pesawat. Setelah sampai di sekolah, singkat cerita, ibu pemuda tukang bule pun pergi, karena dia tahu dia salah. Adegan berpindah ke Sou yang melihat Keiko yang sedang teleponan. Kemudian neneknya Sou meminta Keiko untuk menjaga baik cucunya, karena Sou di sini akan dipindahkan ke sekolah, bukan karena dia dikeluarkan, tetapi untuk menjadikan Sou agar lebih baik. Saat di dalam rumah, neneknya Sou meminta Sou untuk menjaga dirinya saat berada di kota lain. Kemudian di pojok, Sou pun menangis. Setelah sampai di bandara, akhirnya Keiko dan Sou pun bertemu, dan mereka langsung bergegas ke kota Taipei. Singkatnya, setelah sampai di rumah, Sou video call dengan Jet. Di sana Keiko melihatnya, dan sedikit tersenyum. Siang harinya, Keiko mengajak Sou pergi makan. Saat perjalanan, Keiko dipanggil bos oleh orang sekitarnya. Sudah sampai di tempat makan, Keiko memberikan sebuah handphone. Adegan berpindah ke Sou yang sedang membersihkan tempat tidur Keiko. Di sana terlihat sebuah pistol. Kemudian Sou pun mengambilnya dan memperagakannya. Kemudian tanpa disengaja pistolnya menembak ke atap rumah. Keesokan harinya saat membersihkan mobil, Sou tahu kalau Keiko mempunyai tato. Lalu Sou meminta Keiko untuk menunjukkannya. Akan tetapi Keiko menolaknya. Adegan berpindah di sekolah baru Sou. Di sana Sou memperkenalkan dirinya kepada teman-temannya. Setelah memperkenalkannya, Sou pun duduk. Kemudian saat Sou berjalan, tiba-tiba ada kakak kelas Sou yang menghalanginya. Lalu Sou pun langsung menebusnya. Saat sedang pulang, Sou dihadang kakak kelas dan menanyakan siapa bapakmu. Lalu kakak kelas itu mengambil handphone Sou. Saat kakak kelas pergi, Sou pun langsung memukulnya dengan besi. Lalu kepala kakak kelas itu pun langsung berdarah. Atas kejadian itu, Sou pun lagi-lagi orang tuanya dipanggil. Saat di pengadilan sekolah, Min pun ketakutan karena baru tahu ayahnya Sou adalah seorang gangster. Dan Min pun minta maaf ke Keiko dan pergi. Di depan sekolah, Sou didatangi Min dan kakaknya yang bernama Sam. Min meminta maaf ke Sou dan memintanya untuk menjadi temannya. Malam harinya, Sou izin pergi ke Keiko untuk jalan-jalan bersama Min dan Sam. Dan akhirnya mereka pun jalan-jalan. Adegan berpindah ke perayaan Sou yang dihadiri Chocho, Keiko, Dreamers, Falka, dan juga temannya Keiko yang bernama Matt. Di ulang tahun Sou, mereka semua bergembira. Tidak lupa juga mereka berfoto. Keesokan harinya saat berjalan, Sou melihat tempat tato. Dan di sana Sou pun masuk ke dalamnya. Malam harinya saat Sou pulang ke rumah, ternyata Sou diantarkan pulang oleh Sam. Saat mau pergi, Sam pun menitipkan rokok di tas Sou. Saat masuk ke dalam rumah, Sou dihadapkan dengan Keiko yang menanyakan kenapa Sou pulang dengan lelaki. Lalu Keiko menggeledah tas, dan benar saja Keiko menemukan rokok. Lalu Keiko memarahi Sou. Sou pun mengatakan dia ingin menjadi Keiko. Lalu Sou menampakkan tatonya. Di sana Keiko memarahi Sou.
Lalu Shou pun dengan sedih pergi meninggalkan rumah. Kemudian saat Shou di dalam bar ditemani Chocho dan Dreamers, datang Keiko yang menjemput dengan mobil. Di dalam mobil, Shou meminta maaf. Keesokan harinya saat di sekolah, Shou didatangi Sam. Lalu Shou mengamparnya. Kejadian itu dilihat oleh Keiko. Saat Sam pergi, diam-diam Keiko mengikutinya. Dan benar saja di sana terlihat Sam yang menerima uang dari seseorang. Adegan berpindah ke Keiko yang menghampiri Matt, yaitu rekan bisnisnya, dan menanyakan apakah kau tahu soal ini. Lalu Matt pun menjawab tidak tahu. Mungkin di sini Keiko curiga dengan Matt. Kemudian saat keluar ruangan, Keiko meminta Dreamers dan Vaka untuk berhenti bekerja. Kemudian karena merasa nanggung, Dreamers dan Vaka pun bersepakat untuk melakukan jual narkoba untuk terakhir kalinya. Saat di perjalanan, tiba-tiba Dreamers dan Vaka dihadang mobil. Yang ternyata itu adalah Worry yang di cerita awal dia itu orang yang dibuat pingsan Vaka dan Dreamers saat di bar. Di sana Worry merampas semua narkoba dan juga mobil. Setelah itu Dreamers dan Vaka pun pergi ke bar dan meminta Chocho untuk menghubungi Keiko. Saat sedang menghubungi, tiba-tiba datang polisi yang menggeledah tempat bar. Untung saja teleponnya sudah tersambung, jadi Keiko mengerti apa yang terjadi. Setelah itu Keiko bergegas ke sana. Dalam bar, Dreamers meminta Vaka untuk menjaga neneknya. Lalu Dreamers melawan polisi itu. Di sana Dreamers terkena tembakan. Vaka yang pelurunya habis pun juga terkena tembakan. Lalu polisi itu melihat Chocho. Kemudian Chocho pun juga ditembak oleh polisi. Dreamers yang sekarat pun juga menembak tepat di sasaran kepala polisi. Dan pada akhirnya mereka semua tewas. Saat Keiko datang, Keiko hanya melihat semua orang yang telah meninggal. Di balik kaca, Shou pun juga melihatnya. Adegan berpindah ke Matt yang menelpon. Setelah menelpon, dia mengatakan kalau dia akan pergi memancing. Adegan berpindah ke Keiko yang membawa pistol. Keiko ingin pergi ke Matt, akan tetapi dia dihadang oleh Shou. Pada akhirnya Keiko berhasil pergi. Di dalam perjalanan terlihat Keiko yang menangis. Setelah sampai di tujuan, Keiko pun bergegas ke tempat mancing. Setelah itu Keiko menanyakan ke Matt apa tujuannya. Lalu Matt menjawab, kau terlalu sibuk dengan putrimu. Ternyata Matt itu nggak suka kalau Keiko itu sibuk dengan putrinya. Kemudian di perjalanan datang Shou dengan taksi. Di sana dia melihat pistol. Kemudian dia mengambilnya dengan memecahkan kaca mobil. Saat dalam perjalanan, Shou pun kesandung dan mendengar suara ledakan. Saat menghampirinya terlihat Keiko dan Matt yang telah tertembak. Kemudian adegan berpindah ke Shou dan Keiko yang buka rumah makan. Adegan berpindah ke Shou yang menari di sebuah pantai, dan film pun tamat.